Nama saya Jessica Naomi Cynthia Butar-Butar, NIM 2103060092, Prodi Peternakan Fakultas Pertanian, dosen pembimbing Ibu Tati Vidianasari SPT MP. Pada praktikum hari ini, saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan hewan ruminansia pada sapi ataupun kambing. Pada hewan ruminansia terdapat organ-organ tubuh yaitu 1. Vakum oris atau mulut yang berfungsi untuk masuknya makanan dan awal mulai sistem pencernaan. Di mulut terdapat 3 bagian yaitu 1. Incisivus, 2. Premolare, dan 3. Molare. 2. Esofagus atau kerongkongan yang berfungsi sebagai jalur penghubung antara mulut dengan lambung. 3. Lambung yang memiliki fungsi untuk tempat mencerna dan mengolah makanan. Lambung pada sapi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Rumen yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan secara sementara yang telah ditelan oleh sapi. 2. Retikulum yang berfungsi sebagai tempat penambahan enzim sehingga mengubah makanan berubah menjadi gumpalan kasar atau bolus. 3. Omasum yang berfungsi sebagai tempat menghaluskan makanan dengan secara proses kimiawi dengan menggunakan enzim. 4. Abomasum yang berfungsi sebagai tempat fermentasi selulosa dengan bantuan bakteri. 4. Pankreas yang berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan serta sel endokrin yang dapat menghasilkan hormon insulin dan glukogen. 5. Liver atau hati yang memiliki fungsi untuk menghasilkan protein, menyimpan nutrisi, dan memproduksi empedu. 6. Gallbladder atau kantong empedu yang memiliki fungsi untuk menetralkan, menyimpan, dan mensalurkan empedu ke seluruh sistem pencernaan. 7. Usus halus atau small intestine yang memiliki fungsi untuk menyederhanakan zat kompleks menjadi zat yang lebih sederhana. Usus halus dibagi menjadi 3 bagian yaitu 1. Duodenum, 2. Jejunum, 3. Ileum. Usus halus memiliki panjang kurang lebih 40 meter. 8. Cecum yang memiliki fungsi untuk membantu proses penyerapan air dan garam yang tersisa dalam proses pencernaan. 9. Rage intestinio atau usus besar yang memiliki fungsi untuk penyerapan air, penyerapan vitamin, pengurangan keasaman, dan mencegah terjadinya infeksi. Usus besar memiliki panjang kurang lebih 1 meter. 10. Rektum merupakan akhir perjalanan dari usus besar untuk melakukan pembuangan feses. Proses perjalanan pakan oleh sapi. Pertama sekali, makanan atau rumput akan dimakan melalui mulut atau vakum oris. Rumput akan diproses secara mekanik, di mana di dalam rongga mulut terdapat 3 jenis gigi, yaitu 1. Gigi seri, 2. Gigi geraham depan, 3. Gigi geraham belakang. Selanjutnya, makanan akan dilanjutkan lagi ke esofagus atau kerongkongan. Setelah dari esofagus, makanan akan dilanjutkan lagi ke rumen atau perut besar. Setelah dari rumen, makanan akan ditujukan lagi ke retikulum atau perut jala, di mana makanan tersebut akan dibentuk seperti gumpalan kasar yang akan dimuntahkan kembali ke mulut ketika sapi sedang beristirahat. Setelah dari retikulum, makanan akan menuju lagi ke mulut. Setelah di mulut, bolus akan dihaluskan lagi menjadi ukuran yang lebih kecil lagi. Selanjutnya akan diteruskan ke esofagus atau kerongkongan. Setelah di esofagus akan dilanjutkan lagi ke rumen. Setelah dari rumen akan dilanjutkan lagi ke retikulum. Dari retikulum akan dilanjutkan lagi ke omasum. Omasum adalah perut kita. Terjadi penyerapan air di omasum. Setelah di omasum akan dilanjutkan lagi ke abomasum. Abomasum adalah perut masam atau dengan istilah lain lambung sebenarnya. Setelah dari abomasum akan dilanjutkan lagi ke usus halus. Selanjutnya akan dilanjutkan lagi ke usus besar. Akhir dari perjalanan usus besar adalah rektum. Selanjutnya kita akan bahas tentang rumen atau baba handuk. Rumen adalah organ lambung yang paling besar. Ukurannya memenuhi organ perut sapi sebelah kiri. Rumen memiliki ciri-ciri seperti handuk.
berwarna gelap merupakan lapisan pertama. Rumen memiliki volume 200 liter dengan kemampuan mencampur, memutar makanan dalam 1 menit. 2. Retikulum atau babat lebah adalah organ penghubung antara rumen dan omasum. Memiliki dinding yang dilapisi oleh epitel yang berlapis-lapis. Retikulum memiliki getaran kontraks yang memutar untuk mengaduk dan mencerna makanan. Retikulum merupakan lapisan kedua di lambung sapi. Retikulum memiliki ciri-ciri seperti bentuknya permukaan luar seperti sarang lebah. 3. Babat buku atau omasum merupakan lapisan ketiga di lambung sapi. Ciri-cirinya permukaan luar memiliki lembaran-lembaran buku yang berfungsi untuk menyerap air, asam lemak, dan natrium. Makanan ke omasum bertahap sehingga penyerapan sari makanan lebih optimal. 4. Abomasum atau lambung. Abomasum merupakan lapisan keempat di lambung sapi. Memiliki fungsi dan bentuk sama dengan hewan non-ruminan. Abomasum dilengkapi dengan epiter yang berkelenjar yang memberikan sekresi berupa makus dengan proses secara kimiawi, dengan memungkinkan sari makanan diserap dengan baik. 5. Usus halus memiliki letaknya di antara lambung dan usus besar. Memiliki diameter 4 cm. Memiliki fungsi untuk memperluas penyerapan lebih optimal. Ususnya nampak lebih besar dikarenakan waktu pemotongannya tukang sapi langsung memotong menjadi 2 bagian. Ada jenis-jenis mikroba yang terdapat dalam sistem pencernaan sapi, yaitu 1. Bakteri pencernaan hemiselulosa yang memiliki fungsi untuk memecahkan selulosa dan bertahan pada kondisi buruk ketika makanan mengandung serat kasar yang tinggi. Contoh mikrobanya yaitu 1. Bacteroides succigones dalam bentuk batang, 2. Ruminicoccus albus dalam bentuk bulat. 2. Bakteri proteolitik berfungsi untuk memecahkan protein, asam amino, dan peptida lain menjadi amonia. Contohnya 1. Bacteroides ruminicola, 2. Serenomonas ruminantium. 3. Bakteri pemanfaatan asam. Contohnya 1. Serolomonas, 2. Veillonella alcarens. 4. Bakteri metanogenik yang berfungsi untuk mengkatabolisasikan alkohol dan asam organik menjadi metan dan karbon dioksida. Contohnya 1. Methanobacterium formicium, 2. Methanobrevibacter ruminantium. 5. Bakteri amilolitik berfungsi dapat memfermentasikan amilium. Bakteri jenis ini lebih tahan lama terhadap perubahan pH daripada bakteri serulolitik. Contohnya 1. Clostridium lockheedii, 2. Streptococcus bovis, 3. Bacteroides amylophilus. 6. Bakteri hemiserulolitik karbohidrat di dalam tanaman yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam asam dan alkali. Contohnya 1. Ruminicoccus sp, 2. Butyriphibrio solvens. 7. Bakteri fermentasikan gula mampu memfermentasikan gula sederhana. Contohnya 1. Eurobacterium ruminantium, 2. Lactobacillus ruminus. Sekian dari praktikum saya. Mohon maaf bila selama menjelaskan praktikum saya melakukan kesalahan. Akhir kata dari saya, terima kasih.